Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Kembali Temu Informasi yang akan membahas terkait Movies Recommender System. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama ada Iqbal Iza saya sendiri dengan 3 NIM terakhir 008, lalu Muhammad Hidayat dengan 045, Alifian Bahtiar 074, Natasha Sindo 077 dan Muhammad Alimul Fadli 109. Di kelompok 6 ini kami akan membahas terkait Movies Recommender System. Adapun pembahasannya ada beberapa subtema yang akan kami bawakan. Yang pertama ada Content Based Filtering atau pemfilteran berbasis konten. Yang kedua ada Model Based Filtering atau pemfilteran berbasis model. Yang ketiga ada Memory Based Filtering atau pemfilteran berbasis memori. Dan yang keempat Hybrid Based Filtering atau pemfilteran berbasis campuran. Nah, adapun untuk penjelasan-penjelasan lanjutan terkait dari subtema yang akan kami bawakan, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Nama saya Muhammad Ali Fadlian Naufal dengan 3 digit NIM terakhir 109. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi konten based filtering. Yang pertama, pada bagian pertama, di sini konten based filtering mengembangkan sistem rekomendasi film yang sangat sederhana dengan bahasa Python yang menggunakan kolerasi antara peringkat yang diberikan untuk film yang berbeda. Dengan demikian, kita akan menemukan kesamaan antara film-film tersebut. Dataset yang digunakan pada materi konten filtering ini saya menggunakan dua dataset, yakni movies dan juga rating. Yang pertama kita import dulu library yang akan digunakan seperti NumPy, Pandas, Matolib, kemudian Seaborn. Dan di bagian bawahnya ini rating file digunakan untuk melihat output berisi atribut user ID movie ID yang terdapat pada rating dataset. Setiap baris himpunan data sesuai dengan satu peringkat kolom user ID berisi pengguna yang keluar dari rating kolom berisi ID film, kolom rating berisi rating yang ditinggalkan oleh pengguna dapat memilih nilai antara 1 dan 5. Akhirnya setiap waktu mengacu pada waktu di mana pengguna meninggalkan peringkat. Kemudian di bawahnya movie file yang digunakan untuk sama seperti yang di atas, tapi ini bedanya pada pemanggilan fungsi dataset pada movies. Dan bisa dilihat output dari program di atas berisikan himpunan data berisi movie ID, judul film, dan genre. Kemudian selanjutnya fungsi ini kan untuk melihat data frame yang baru dibuat berisi user ID, movie ID, kemudian timestamp, title, dan genre. Kemudian kemudian kita dapat melihat bahwa peringkat rata-rata tidak diurutkan. Kita urutkan peringkat dalam urutan urut dari peringkat rata-rata dari movie dataset dan juga rating dataset. Dan untuk pemanggilan fungsinya bisa dilihat dari kolom keempat menggunakan movie data group by. Nah, kemudian outputnya sudah terlihat berdasarkan urutan kenaikan rating dari beberapa film. Dan ada masalah sebuah film dapat mencapai puncak daftar di atas meskipun hanya satu pengguna yang memberinya 5 bintang. Oleh karena itu, statistik di atas
bisa bisa dianggap tidak lengkap. Kemudian film yang benar-benar bagus mendapat peringkat lebih tinggi oleh jumlah besar pengguna. Kemudian fungsi selanjutnya movie dataset digunakan untuk melihat beberapa film hebat di bagian yang paling atas. Chart di atas mendukung poin bahwa film bagus biasanya menerima peringkat lebih tinggi dari rata-rata film dan jumlah peringkat film dan atribut penting. Kemudian mari kita buat data frame baru yang berisi kedua atribut ini menggunakan fungsi rating means count PD data frame, dan juga selanjutnya akan menambahkan jumlah peringkat untuk sebuah film rating min count data frame sebagai berikut, seperti pada baris yang tertera di bawahnya. Dan untuk fungsi pemanggilan menggunakan rating means count head. Kemudian kita dapat melihat judul film bersama dengan peringkat rata-rata dan jumlah peringkat dari film yang di dalam dataset. Kemudian untuk melihat sebagian besar film yang telah menerima peringkat kurang dari 50 dan tidak ada film yang memiliki peringkat lebih dari 100, menggunakan fungsi PLT figure dengan ukuran 10,8, kemudian RC params dan rating min count, karena akan muncul output seperti gambar berikut. Kemudian untuk melihat nilai bilangan bulat memiliki batang yang lebih tinggi daripada nilai mengambang karena sebagian besar pengguna menetapkan peringkat sebagai nilai bilangan bulat, yaitu 1, 2, 3, 4, atau 5. Selain itu terbukti bahwa data memiliki distribusi normal yang lemah dengan rata-rata sekitar 3,5, rata 3,5, berapa outlier dalam data juga. Kemudian film dengan jumlah rating yang lebih tinggi biasanya memiliki rating rata-rata yang tinggi juga karena film yang bagus biasanya terkenal dan film terkenal ditonton oleh banyak orang, dan demikian biasanya memiliki rating yang lebih tinggi, lebih banyak diminati. Kemudian fungsi selanjutnya digunakan untuk melihat apakah terjadi dengan film-film dalam himpunan data pada dataset, akan memplot peringkat rata-rata terhadap jumlah peringkat. Dan grafik di sini menunjukkan bahwa secara umum film dengan peringkat rata-rata yang lebih tinggi sebenarnya memiliki jumlah peringkat yang lebih banyak dibandingkan dengan film yang memiliki peringkat rata-rata lebih rendah. Kemudian di bawahnya menemukan kesamaan antara film. Di sini saya menggunakan kolerasi antara peringkat film sebagai metrik kesamaan. Juga untuk menemukan korelasi antara peringkat film, kita perlu membuat metrik di mana setiap kolom adalah nama film dan setiap baris berisi peringkat yang diberikan oleh pengguna tertentu untuk film tersebut. Nah, metrik ini akan memiliki banyak nilai 0 karena setiap film tidak dinilai oleh pengguna. Dengan panggilan fungsi user movie rating digabung dengan movie data.pivot.table, kan keluar muncul output seperti tampilan berikut. Nah, kemudian kita tahu bahwa setiap kolom berisi semua peringkat pengguna untuk film tertentu. Nah, sekarang mari kita temukan semua peringkat pengguna untuk film Forrest Gump. Untuk Forrest Gump 1994, dan temukan film-film yang mirip dengannya.
Kami memilih film ini, kenapa kok saya memilih Forrest Gump? Karena film ini memiliki jumlah rating tertinggi dan ingin mencari kolerasi antara film yang memiliki jumlah rating yang lebih tinggi lagi dalam dataset dengan memanggil fungsi Forrest Gump rating dengan user movie rating dalam kurung Forrest Gump 1994 karena akan muncul di berikut. Dapat terlihat dari output di atas bahwa ini akan mengembalikan seri Pandas. Sekarang kita akan mengambil semua film yang mirip dengan Forrest Gump dengan menemukan korelasi antara peringkat pengguna untuk film Forrest Gump dan semua film lainnya menggunakan fungsi core core width seperti yang ditunjukkan pada program di bawah ini. Komparasi. Kemudian kita urutkan film dalam urutan korelasi menurun untuk melihat film yang sangat berkorelasi pada bagian ini, pada bagian correlation title dengan menggunakan fungsi corforce.shot value correlation dengan ascending false head ukuran 10. Dari output yang dihasilkan, kita dapat melihat bahwa film-film yang memiliki korelasi tinggi dengan film Forrest Gump tidak terlalu terkenal. Ini menunjukkan bahwa korelasi saja bukanlah metrik yang baik untuk kesamaan, karena mungkin ada pengguna yang menonton film Forrest Gump dan hanya satu film lain dan menilai keduanya sebagai 5. Nah, untuk solusi masalah ini adalah dengan mengambil hanya film-film berkolerasi yang memiliki setidaknya lebih dari 50 perangkat. Untuk melakukannya, kita akan menambahkan kolom rating dari data frame rating min count ke data frame core Forrest Gump yang sudah digunakan pada kode di atas dan akan muncul output seperti berikut. Dan kita dapat lihat output dari fungsi tadi bahwasannya film 10 yang memiliki korelasi tertinggi hanya memiliki 3 peringkat, berarti bahwa hanya 3 pengguna yang memberikan peringkat yang sama untuk film Forrest Gump tersebut. Namun kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah film tidak dapat dinyatakan mirip dengan film lainnya hanya berdasarkan 3 peringkat. Nah, sebabnya mengapa kami menambahkan kolom rating count. Kemudian sekarang mari kita filter film yang berkorelasi dengan film Forrest Gump 1994 yang memiliki lebih dari 50 perangkat dengan cara menggunakan fungsi penambahan fungsi short value extending false head dan bisa dilihat outputnya bahwasannya dari keluaran di atas film-film sangat berkorelasi dengan film Forrest Gump tersebut. Kemudian film-film dalam daftar adalah beberapa film Hollywood paling terkenal dan karena film Forrest Gump juga merupakan film yang sangat terkenal juga, ada kemungkinan besar bahwa film-film ini sangat berkorelasi. Jadi saya membuat sistem pemberi rekomendasi sederhana yang dilihat dari rating dan juga penilaian dari eh, penyuka film, bahwa ditarik kesimpulan bahwa saya mempelajari apa itu sistem pemberi rekomendasi dan bagaimana dapat membuat dengan Python hanya dengan menggunakan pustaka Pandas.
penting untuk sebuah bahasa sistem memberi rekomendasi yang saya buat sangat sederhana. Sekian, saya lanjutkan materi berikutnya. Selanjutnya di sini terdapat rating film menggunakan Cummins clustering. Yang pertama dilakukan yaitu import library dan dataset yang dibutuhkan. Di sini terdapat dataset film dengan output seperti ini dan juga dataset rating dengan output seperti ini. Selanjutnya, menampilkan jumlah dataset dari rating film. Dataset terdapat 104 rating dari 9.125 film. Kemudian, menghitung rata-rata rating film dengan film dan film Sci-Fi yang muncul tabel seperti ini. Selanjutnya, number of record-nya terdapat 183 dan muncul ratingnya seperti ini. Lalu membuat plot grafik yang akan muncul outputnya seperti ini. Grafik dari Sci-Fi, rating, dan romance. Lalu datasetnya diubah menjadi bentuk daftar atau list. Kemudian import Cummins dan kita menemukan dua klaster yang outputnya seperti ini. Lalu selanjutnya menemukan tiga klaster dengan output seperti ini. Dan selanjutnya menemukan 4 klaster dengan output seperti ini. Lalu menguji dan menghitung kesalahan nilai K. Kita menghitung nilai K dulu yang akan diuji. Lalu ini berbentuk list yang menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya membuat plot menggunakan grafik. Plot tersebut akan muncul output seperti ini hasilnya. Lalu kita menemukan yang akan menampilkan output seperti ini. Selanjutnya, penyederhanaan dalam mempelajari kumpulan data dengan tidak mempertimbangkan semua informasi. Hasilnya yaitu berbentuk tabel seperti ini. Number of record-nya masih sama 183. Lalu, ini menemukan 17 lagi, tapi menggunakan Cummins yang kelima, dan akan menghasilkan output seperti ini. Dan selanjutnya menggabungkan tabel data user dan juga data film. Ini contoh subsetnya. Lalu ini membuat tabel film yang paling tinggi ratingnya. Nah, tabelnya akan muncul seperti ini. Ada output dengan dataset dimension 18,30. Lalu membuat heatmap atau visualisasi dengan menampilkan data dengan cara representasi warna yang berbeda-beda. Nah, heatmap tersebut akan muncul seperti ini. Selanjutnya, juga terdapat heatmap pada klaster-klaster yang lain. Contohnya ini klaster 15, user di klaster 273 dengan plot 70. Ini klaster 0, user 38, plotnya 38. Selanjutnya klaster 2, user pada klaster 66 dan pada plot 66 juga. Selanjutnya di sini klaster 12, user klaster 40 dan user plot 40. Pada selanjutnya klaster 4,
usernya pada cluster dan plot 11. Selanjutnya cluster 5 pada cluster dan plot 37. Selanjutnya terdapat cluster 9 dengan user pada cluster dan plot 13. Selanjutnya user 10 dengan cluster dan plot 63. Selanjutnya dengan user di cluster dan plot 46. Selanjutnya cluster 1 dengan user pada cluster dan plot 41. Dan yang terakhir cluster 6 dengan user pada cluster 17 dan plot juga 17. Selanjutnya memilih ID cluster dan memfilter kumpulan data dengan nilai terbanyak. Dan outputnya akan tampil seperti ini. Dan juga mengeluarkan tabel seperti ini. Lalu melihat subset dari suatu film. Dan hasilnya yaitu 3,8125. Kemudian melihat peringkat 20 film. Peringkat rata-rata 20 film yang dinilai oleh pengguna pada cluster. Dan outputnya akan tampil seperti ini. Dan dari tersebut disederhanakan menjadi tabel seperti ini. Lalu menampilkan semua peringkat rating. Semua peringkatnya akan ditampilkan pada output ini. Film berdasarkan rating dan rating tertinggi ditampilkan paling atas. Pada tahap ini adalah tahap terakhir dari itu clustering, dan akan muncul output seperti ini. Dan rating film tertinggi yaitu film Gandhi tahun 1982 dengan rating 4,3750. Selanjutnya saya akan membahas tentang memory base, yang dimana memory base filtering ada dua tipe, yaitu item base dan user base. Di sini saya membahas tentang user base. Untuk yang pertama, kita inputkan library yang dibutuhkan, yaitu import Panda SPD, import OS, dan print. Selanjutnya kita masukkan dataset untuk movie. Seperti ini datasetnya. Akan keluar output seperti ini: movie ID, title, genre, dan data tipe berupa objek. Untuk melihat movie-nya, jenis-jenis filmnya, kita dapat memasukkan program seperti movie log. Di dalamnya ada movie ID dan judul. Seperti ini outputnya. Selanjutnya kita masukkan dataset rating dengan memanggil pdri.csv. Di dalamnya ada rating CSV. Yang berupa output, di dalamnya ada user ID, movie ID, rating. Dan outputnya akan berubah seperti ini. Selanjutnya kita gabungkan data-data seperti user ID, movie ID, dan rating agar menjadi satu tabel. Dengan seperti ini, data PD merge, movie, dan rating, dan dipanggil data head, akan keluar output seperti ini.
Selanjutnya kita membuat tabel pivot yang dimana isinya untuk membuat baris itu pengguna, kolom itu berupa judul, dan nilai berupa rating. Dengan memanggil pivot table head dan keluar output seperti ini. Untuk selanjutnya, seperti yang dapat dilihat di tabel atas ini, baris adalah pengguna, kolom adalah film, dan nilai adalah peringkat. Misalnya user 10 memberikan rating 3,5 pada film When Nature Calls. Dan memberikan 3,0 untuk film Bad Boys. Sekarang kita buat skenario untuk memiliki situs web film agar orang-orang dapat melihat nonton yang banyak diminati, yang banyak direkomendasikan untuk orang-orang yang ingin menonton. Dengan sama seperti ini akan keluar output seperti ini. Dapat disimpulkan bahwa yang direkomendasikan adalah film Headless Boy, film Bad Boy, meskipun tidak diperhitungkan jumlah ratingnya. Selanjutnya akan ke item base, dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adik Mutia 2005 1204. Di sini saya akan menjelaskan perihal proyek saya tentang collaborative filtering item base atau item base collaborative filtering. Nah, langkah pertama saya seperti biasa, Python ya harus import dulu. Sini saya import package yang diperlukan, yaitu pantas, multi, dan warning. Selanjutnya, di sini saya memanggil dataset. Saya menggunakan dua dataset, yaitu dataset perihal user ID dengan satu lagi ini film nama film. Ya, tentang filmnya ya. Setelah ini input 4 dan 5 itu masuk ke tahap preparation atau persiapan data. Terus yang 6 ini masuk ke eksplorasi data. Yang pertama yaitu mencari statistik dari movie atau film. Itu di dataset terdapat 100.000. Terus rata-ratanya 3,5 dan sebagainya sampai ke bawah. Oke. Terus selanjutnya saya
membuat tabel lagi yang berisi rating dengan memanggil data frame yang berisi merah. Setelah itu menghitung jumlah yang memberikan rating terhadap film-film ini. Misalnya seperti ini. Setelah selesai membuat ini number of rating data ya, atau banyaknya yang rating, saya membuat semacam diagram titik berdasarkan rating dan jumlah ratingnya. Jadi ini seperti yang bisa kita lihat, yang memberikan rating 0 ini banyak, semakin ke atas tambah sedikit. Terus selanjutnya saya juga membuat matriks interaktif antara user dan film, judul filmnya. Itu seperti user ID 1 itu memberikan rating kepada Television dan Angry Man besar masing-masing 2 dan 5 dan sebagainya sih Pak. Teman ini sih. Terus selanjutnya di sini most rated movies, artinya movie yang di rating paling banyak itu dipegang oleh Star Wars dengan 583. Saya ini menggunakan sort ya, sort values, number of ratingnya di sort, diurutkan. Itu di sini. Nah, dari input 12 ini saya mulai membuat rekomendasi. Saya di sini misalkan movie-nya yang disuka itu kayak semacam Fakbo ya. Nah, itu saya mengambil matrix punya Fakbo ya. Di situ saya mencari korelasinya. Setelah itu baru mengobserv, menampilkan hasilnya. Dimana ya ini yang hampir sama kayak, ya bukan hampir sama sih, lebih ke korelasinya itu. Ini bisa minus soalnya ya korelasi itu ada di antara minus 1 sampai 1 kalau. Terus aku buat tabel lagi yang berisi judul film dan korelasi. Di situ sini ditambah number of rating, number of rating. Sini saya tentukan, saya sort, saya urutkan yang paling mirip, yang paling direkomendasikan, tetapi ya dengan batasan yang rating itu lebih besar dari 30. Jadi ini hasilnya. Yang paling direkomendasikan adalah F-Value dengan korelasi segini. Kenapa
kan ini yang dicari apa ya, semacam ini satu udah mirip banget ya, ini mirip banget karena ya ini yang dijadikan example atau contoh. Jadi selanjutnya yang paling direkomendasikan itu selanjutnya yaitu oke, itu saja eh, paparan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait subtema yang saya bawakan, yaitu hybrid filtering kepada movies recommender system, sistem temu kembali informasi. Pada hybrid filtering ini saya akan menjawabkan beberapa pengertian atau penjelasan ulasan yang saya ambil dari literatur-literatur yang saya baca hingga codingan atau code Python yang akan saya jelaskan juga lewat VS Code juga. Hybrid filtering jadi merupakan suatu sistem yang menggabungkan beberapa teknik dengan menghasilkan output tapi dengan bentuk sistem kolaboratif atau berbasis konten yang ada dua terkait yang dimasukkan pada hybrid filtering itu sendiri. Jadi kombinasinya itu mengarah pada peningkatan pengetahuan yang berkontribusi pada rekomendasi untuk lebih baik. Jadi dua kolaboratif sistem rekomendasi yang digabungkan itu merupakan hybrid filtering. Jadi peningkatan ini juga menyajikan eksplorasi dengan cara-cara baru untuk memperluas algoritma penyaringan kolaboratif yang mendasari dengan data konten yang kita buat di data konten movies berbasis data perilaku pengguna. Nah, metodenya seperti ini. Jadi dalam banyak kasus itu terdapat beberapa variasi input. Jadi ada banyak peluang untuk hybridisasi, di mana aspek dari segala jenis sistem digabungkan hingga mencapai yang terbaik. Nah, pendekatan sebanding dengan pendekatan analisis assembly konvensional, di mana kekuatan beberapa jenis algoritma itu digabungkan untuk membuat model yang lebih kuat. Pemfilteran kolaboratif merupakan teknik yang dapat memfilter item berdasarkan reaksi oleh pengguna serupa. Jadi ia bekerja dengan mencari sekelompok besar orang, menemukan sekelompok kecil pengguna dengan selera yang mirip dengan pengguna tertentu dan menggabungkannya dalam daftar peringkat saran. Jadi ada banyak cara untuk memutuskan pengguna mana yang serupa dan menggabungkan pilihan mereka untuk membuat daftar rekomendasi. Ataupun berikut dalam bentuk Python notebook. Untuk lebih lengkapnya saya tampilkan juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait hybrid recommender. Ya, jadi pada bagian ini sebenarnya hybrid recommender itu merupakan yang saya jelaskan tadi, ada dua penggabungan. Nah, di sini saya pakainya menggunakan penggabungan content based recommender dan collaborative filtering. Jadi tiga mesin rekomendasi yang berdasarkan ide algoritma yang berbeda. Yang tadi kan mungkin kalau content based recommender sudah dijelaskan oleh rekan saya, dan juga collaborative filtering juga sama. Jadi saya di sini saya hanya akan menjelaskan terkait hybrid recommender. Jadi pada bagian ini saya akan memberi rekomendasi hybrid. Jadi menyatukan teknik yang telah kami implementasikan tadi dengan berbasis konten dan kolaboratif. Jadi caranya ada input yaitu ID pengguna dan judul film, dan outputnya film yang diurutkan berdasarkan peringkat yang diharapkan oleh pengguna tertentu. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini bukan convert function, jadi convert integer x yang kita ambil. Jadi function x itu kita ambil dari hasil kolaborasi yang sebelumnya, lalu masuk pada np. Np itu numpy. Jadi kita juga harus mengulang numpy-nya karena ini juga termasuk extension yang untuk melaksanakan pada
IPYNB ini juga. Nah, di sini kita masuk pada pembacaan data. Jadi pembacaan data yang kita masukkan, data set, jadi yang kita masukkan kita convert di sini. Nah, ini masuk di sini akan terkonvert juga. Nah, terus akan di merge, digabungkan. Jadi di sana akan menambahkan juga. Nah, pada masuk dalam sini juga kita menggunakan perulangan-perulangan yang digunakan oleh hybrid recommender. Masuk, misalkan contohnya kita akan ambil hybrid 1 terkait avatar atau peran. Jadi film-film yang akan keluar juga akan ditampilkan sesuai outputnya. Ya, avatar. Jadi kalau misalkan ini hybrid secara 500 kali user, jadi akan ditampilkan juga sedemikiannya. Nah, kami melihat bahwa untuk rekomendasi hybrid kami itu mendapatkan rekomendasi yang berbeda untuk pengguna yang berbeda meskipun filmnya sama. Jadi rekomendasi ini juga dipersonalisasi dan disesuaikan dengan pengguna tertentu. Jadi makanya di hybrid kan jadi dua penggabungan. Solusinya di sini di notebook ini saya membuat 3 mesin. Jadi yang pertama itu tadi yang saya jelaskan rekan saya, content based recommender, membangun 2 mesin berbasis konten. Jadi untuk mengambil intisari film, tagline, input dan yang lainnya, mengambil metadata seperti pameran dan sebagainya, dan juga masang filter sederhana untuk memberikan preferensi lebih besar pada film. Jadi agar lebih banyak suara atau peringkat yang lebih tinggi. Lalu lanjut pada kolaboratif filtering itu kami menggunakan beberapa library surprise. Jadi kolaborasi filter di sana ada value juga nilai yang kita filter juga yang kita hasilkan dari sana. Jadi kolaborasi filtering juga termasuk yang akan kami pakai. Nah, lalu lanjut pada hybrid engineer yaitu pengumpulan ide dari konten. Jadi pemfilteran kolaboratif tadi di 3 mesin rekomendasi tadi memberikan saran film kepada pengguna tertentu berdasarkan perkiraan peringkat yang telah dihitung secara internal untuk pengguna tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih. Oke, baiklah. Di sini kita sampai penutup. Ini ada kesimpulan. Jadi pada laporan ini kami telah mengevaluasi beberapa informasi yang kami lakukan pada kelompok kecil pengguna. Jadi kami mendapatkan respon positif dan juga kami ingin memiliki kumpulan data yang lebih besar lagi yang akan memungkinkan hasil yang lebih bermakna menggunakan sistem kami. Jadi selain itu kami ingin menggabungkan pembelajaran mesin dengan berbeda dan algoritma pengelompokan guna mempelajari hasil perbandingan. Ini memungkinkan pengguna untuk memilih pilihannya dari serangkaian atribut dan diberikan dan kemudian merekomendasikan daftar film berdasarkan bobot kumulatif atribut yang berbeda menggunakan algoritma K-means. Nah, kami mengupayakan dalam kumpulan data yang lebih besar dan akan memungkinkan hasil yang lebih bermakna menggunakan sistem kami. Berikut yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6 Teknik Informatika Angkatan 2020. Mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi. Saya Iqbal, moderator dari kelompok 6. Mohon izin undur diri apabila adalah salah kata atau penyelesaiannya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.